Saudara-saudara, kita akan melanjutkan materi kita untuk hari yang ketiga ini. Dan kita akan belajar bersama tentang satu tokoh yang masih menarik kita bahas, yaitu Paulus. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengar, merenungkan, dan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami kembali Tuhan ajak untuk bersama-sama duduk di seputar sabdamu, mendengarkan, merenungkan, dan mengolah hati kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami butuh Engkau Roh Kudus yang menolong kami, agar kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan bagi kami saat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal ketiga ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. Saya akan membacakan bagi Bapak dan Ibu saudara sekalian. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ibu dan Bapak saudara sekalian, kali ini kita belajar dari nama Paulus dan Apolos. Siapakah Apolos ini? Apolos bukanlah orang asing bagi Paulus. Dia adalah mitra kerja, teman sepelayanan dari Paulus. Apolos ini berasal dari Alexandria. Ia mampu berbicara dan sangat mahir dalam hal kitab suci. Dengan penuh semangat Apolos melayani Tuhan. Ia mengajarkan tentang Yesus kepada banyak orang. Meskipun ia ketahui hanya tentang baptisan Yohanes, sampai kemudian ia mengalami perjumpaan dengan Priscilla dan Aquila yang banyak mengajarkan dia tentang kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Artinya Apolos ini adalah orang yang taunya sedikit, tapi ingin belajar untuk lebih dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Dan atas pertolongan Priscilla dan Aquila, Apolos dapat menceritakan, bersaksi, melayani tentang nama Yesus Kristus. Nah, Apolos memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 18, Kisah Rasul 18 ayat 28 dituliskan, dengan tidak jemu-jemu, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Wow, seorang yang sangat berani, saudaraku. Seorang yang begitu luar biasa. Dan pelayanan Apolos pun sangat luar biasa berkembangnya. Nah, kemudian dikatakan oleh Paulus bahwa Apolos berperan sebagai penyiram yang baik bagi jemaat di Korintus, sebagaimana yang kita baca tadi. Artinya ia melanjutkan pengajaran yang ditanam Paulus ketika Paulus berada di Korintus. Lambat laun Apolos semakin dikenal oleh jemaat Korintus, sampai-sampai di antara jemaat mulai timbul perselisihan, karena mereka ada yang pro pada Apolos, ada yang pro pada Paulus. Ada yang memihak di antara mereka berdua. Seakan-akan Paulus dan Apolos hendak diadu kehebatan mereka, keahlian mereka. Tapi Paulus berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 12, jika kita membaca 1 Korintus 16 ayat 12 atau 1 Korintus 11, 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 12, sangat jelas bagaimana pembelaan Paulus terhadap orang-orang yang ingin memecah belah. Dikatakan Paulus, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos.
Saudaraku, walaupun Paulus pada saat ini dalam teks bacaan kita yang membangun jemaat di Korintus tidak merasa lebih senior, tidak merasa lebih hebat dibandingkan dengan Apolos yang baru saja belajar dan disebutkan oleh Paulus sebagai penyiram-penyiram. Nah, hari ini kita belajar apa, saudaraku? Ya, ada banyak orang merasa terancam ketika melihat ada orang lain yang lebih menonjol, lebih populer, dan punya kemampuan lebih daripada dirinya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kehilangan panggung. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menahan orang tersebut tidak bisa maju atau berkembang. Ini bukanlah karakter pelayan Tuhan atau pemimpin yang baik. Hamba Tuhan atau pemimpin yang baik justru memberi peluang sebesar-besarnya bagi orang lain untuk menunjukkan potensinya. Bukan justru dihambat karena merasa lebih senior, merasa lebih lama, merasa orang asli, merasa tempatnya, dan lain sebagainya. Mari kita belajar dari kisah ini. Justru Paulus ingin mengingatkan pada kita hari ini. Tidak penting siapa yang menanam, siapa yang menyiram. Karena justru Allah lah yang paling penting yang memberikan pertumbuhan itu. Karena baik siapa yang menanam atau siapa yang menyiram, sama-sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah mengalami pengampunan Tuhan, yang giat dalam melayani Tuhan, jangan mau dipecah belah oleh apapun. Oleh sanjungan, oleh pujian. Karena merasa lebih lama, lebih senior, lebih hebat. Berhenti, saudaraku. Karena di hadapan Tuhan, tidak penting yang kita lakukan. Karena itu semua dikerjakan oleh Tuhan melalui setiap kita masing-masing untuk kemuliaan bagi namanya. Mari kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Dan mari kita berbagi karena kita kawan sekerja Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar dari firman-Mu. Kami ingin menjadi Paulus, menjadi Apolos, yang menanam dan yang menyiram. Tetapi kami percaya yang memberi pertumbuhan adalah Engkau ya Allah. Oleh sebab itu sembunyikan kami, agar kami jangan menyombongkan diri. Karena kami lebih hebat dibandingkan yang lain. Kami lebih tua dibandingkan yang lain. Kami lebih senior dibandingkan yang lain. Kami lebih lama dibandingkan yang lain. Kami pemilik tempat ini. Kami pemilik pelayanan ini. Tapi hari ini kami belajar bagaimana Paulus dan Apolos tidak mau dipecah belah. Justru mereka memahami tentang makna kawan sekerja Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang memberi kekuatan bagi kami saat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita kerjakan bagian kita masing-masing. Karena saudara dan saya, kita semua adalah kawan sekerja Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.